Malam ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang bisa kami baca bersama. Tuhan, biarlah apa yang akan kami baca boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus juga berkatilah kesibukan apapun yang kami jalani, biarlah tidak mengganggu jalannya bagaimana Tuhan memberikan berkat sejati. Tuhan berkatilah pembacaan kami dari awal dan sampai akhir nanti, biarlah terang-Mu memancar dari kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang mulia kami berdoa. Amin. Oke, baik. Sekarang kita tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Iva, jadi hari ini, per hari ini kita pembacaan Alkitabnya ada perubahan sedikit ya, yaitu bagaimana perjanjian lamanya dibaca pribadi, namun perjanjian barunya kita baca bersama-sama, lalu nanti ada penjelasan di akhir ya, nanti akan saya tampilkan layarnya. Baik, jadi sementara ini saya bantu urutkan ya. Jadi seperti ini urutannya. Mungkin sebelum mulai ada yang baru ini, Arbi boleh kenalan dulu kali ya. Yang lain kan sudah lama. Nanti kenalan dulu sama-sama yang lain juga. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Perkenalkan nama saya Matthew Arbi Prasetyo. Saya sering dipanggil Arbi, kalau bisa juga dipanggil Matthew. Saya gereja di GKJ Gandaria. Saat ini saya kuliah di UPN. Oh, mungkin sekian. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal Arbi. Oke, lanjut saya ya. Saya dulu, nanti yang lain boleh lanjut. Saya Reynard. Saya alumni Atmajaya 2012. Sekarang saya melayani di daerah Depok dan Jakarta Selatan sama Kak Eko, Kak Yohanes, sama Kak Iva. Jadi nanti teman-teman bisa saling tanya jawab ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, saya ya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Elia Purwanto. Saya alumni UI 2014. Sekarang juga ya sedang belajar melayani di Depok dan Jakarta Selatan juga. Amin. Amin. Saya Eko, alumni Universitas Negeri Semarang, tapi saat ini tinggal di Depok bersama dengan Kak Yoel sama Kak Renat ya. Salam kenal semua. Puji Tuhan. Amin. Oke, tinggal Iva, Aul. Ya. Saya Iva, saya alumni dari Universitas Negeri Manado dan sekarang tinggal di Depok. Melayani juga bersama dengan ketiga orang yang luar biasa ini. Amin. Oke, silakan antara Raul, Yunika, atau Sherlyn duluan. Oke, perkenalkan saya Raul yang Franciscus Pasaribu, biasa dipanggil Raul, dan saya berkuliah di UPN ya, satu fakultas dengan Arbi. Amin, puji Tuhan, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Monaco. Sherlyn berkuliah di Universitas Gunadarma semester 1. Halo Sherlyn, puji Tuhan. Ya, Yunika bisa? Oke. Ada suaranya, Kak? Ya, ada. Ada. Oke. Saya nggak on cam ya, Kak? Kenapa? Ya. Perkenalkan, saya Yunika Febriani Adam. Saya saat ini berkuliah di Universitas Gunadarma Depok. Saat ini masuk semester 6. Salam kenal. Senior Sherlyn ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Jadi sudah kenalan semuanya. Mari kita membaca dulu. Nanti di akhir baru kita sama-sama lagi bincang-bincang ya. Jadi kita akan baca buka Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56. 3 ayat ya, satu orang. Oke, saya mulai dulu. Pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret
pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maka malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Satu ayat lagi ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat ke-44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Boleh Sherlyn ya tadi? Iya, Ya, silakan. ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Oh, ya. Hilang, berarti langsung mau nikah. Langsung aku, Pak. Oke. Tadi kan ayat 50 ya. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Amin. Baik, berarti putar lagi kembali ke saya ya. Ia menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lalu ayat terakhir, ayat 56. Dan Maria tinggal
3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Baik, puji Tuhan ya teman-teman sekalian. Jadi kita ada perubahan ini karena nanti ada program, yaitu teman-teman akan dikirimi Alkitab versi pemulihan dengan catatan kaki dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi kita akan lihat di sini, saya akan tampilkan satu layar. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat belum ya? Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Sebentar ya. Nah, kita adalah nama programnya itu Recovery Version Study Group ya. Jadi kita sama-sama melihat satu hal, yaitu kita akan memasuki satu tahap baru, yaitu membahas Alkitab dengan lebih dalam lagi. Nah, perjanjian lama kenapa tidak dilakukan? Karena perjanjian lama cukup panjang dan waktu kita hanya 30 menit, maka kita akan mulai dengan perjanjian baru dulu ya. Oke, kemudian kita memasuki kitab Lukas ya. Sekarang kita melihat apa sih pokok kitab Lukas? Ya, kitab Lukas beberapa mungkin sudah pernah mendengar ya, kemarin ada yang ikut ya. Tapi saya jelaskan selagi. Lukas adalah berbicara mengenai pengampunan dosa. Ya, jadi membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Garis besarnya secara demikian dibagi ada 7 ya, 7, yaitu pendahuluan, kemudian persiapan manusia penyelamat dalam keinsaniannya dengan keilahian, lalu ministry manusia penyelamat dalam kebajikan-kebajikan insaninya dengan atribut ilahinya ya. Jadi kita tadi sudah sampai di bagian yang kedua. Nah, kemudian yang keempat adalah manusia penyelamat, yaitu Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri mati untuk merampungkan penebusan. Yang kelima, kematian manusia penyelamat ya. Yang keenam, kebangkitannya, dan yang ketujuh adalah nanti keterangkatannya. Ini kita akan bahas selama beberapa tahap ya, nanti kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita selama 1 minggu ini, kemarin kita masih uji coba, hari ini kita sudah mulai ya. Jadi, ini sampai hari Minggu nanti kita akan membahas sampai kitab Lukas pasal 4. Ya. Nah, terang dari kebenaran minggu ini apa? Terangnya? Inkarnasi. Oke, terima kasih Kak Eko. Inkarnasi ya. Inkarnasi artinya dia menjadi manusia. Allah yang begitu besar, Allah yang luar biasa, dia mau turun menjadi manusia. Baik, sekarang kita di hari Selasa. Ya. Nah, jadi teman-teman mikir nggak ayat pentingnya di ayat yang keberapa? Dari ayat 26 sampai 56. Ada nggak yang kepikir ayat 35? Tidak, Kak. Oke. Ya, di ayat 35 dibilang, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini anaknya siapa? Ada yang tahu tadi selama membaca? Memperhatikan? Maria. Siapa Maria. jawab? Siapa Matthew? Maria. Oh, Maria ya, puji Tuhan. Kalian memperhatikan. Nah, di sini sekarang kita melihat nih, poin penting daripada ayat ini ada di dalam catatan kakinya. Namun karena teman-teman belum dapat, nah nanti kita akan sama-sama bahas ya. Nah, ini pertama nih. Nampaknya Roh Kudus berada di atas diri Maria hanya sebagai suatu apa? Ada yang bisa coba jawab? Mau coba jawab? Sebagai satu. Maaf Kak, kenapa tadi kurang kedengeran? Nah, ini kan ada di sini kan dilihat nih. Nampaknya Roh Kudus berada di atas diri Maria hanya sebagai suatu titik-titik-titik yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Ada yang mau coba jawab apa isinya berdasarkan kebenaran? Ayat 35. Dari ayat 35 ini. Kalau ayat 35 ini bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oke, berarti sebenarnya sudah nangkap ya, tapi poinnya adalah
sebagai suatu kuasa, yaitu kuat kuasa yang menyebabkan dia dapat mengandung anak yang kudus. Ya, jadi jawabannya itu ya. Amin. Kalau teman-teman boleh catat. Oke, kemudian di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 20, nah kita balik sedikit ya, di dalam Matius memberitahu kita bahwa Maria mengandung dari dan bahwa apa? Ada yang bisa coba jawab? Dari tiga kata, tiga huruf. Roh. Roh. Ya, terima kasih ya. Dari roh yang di dalam kandungannya adalah dari roh. Ya, kenapa? Karena betul-betul apa yang di dalam kandungan Maria bukan berasal dari hubungan dengan manusia. Memang ada Yusuf, tapi ini hanya sebagai satu tanda bahwa memang Yesus yang akan lahir nanti ini menjadi satu hal yang kudus, ya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa keilahian yang berasal dari Roh Kudus ini telah terkandung dalam rahim Maria sebelum dia melahirkan bayi Yesus. Nah, kemudian terkandungnya Roh Kudus di dalam apa? Ada yang mau coba jawab? Rahim manusia. Sedikit lagi. Kandungan. Kandungan. Dalam perut manusia. Ya, dalam kandungan anak darah manusia, yaitu siapa? Maria. Maria. Yang digenapkan dengan esensi ilahi dan insani. Jadi di dalam rahim Maria tuh bergejolak nih. Sifat ilahi dari Allah, sifat insani juga dari manusia. Wah, luar biasa bukan bahwa di dalam seorang perawan ya, Maria bisa lahir demikian. Sehingga apa? Yang digenapkan dengan esensi ilahi dan insani ini menyusun suatu pembauran antara siapa dengan siapa? Antara apa? Titik-titik dengan titik-titik ilahi dan insani. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Yohanes. Sehingga menghasilkan seorang yang kudus yang adalah Allah itu sendiri. Terima kasih ya. Jadi seorang manusia Allah. Jadi bukan lagi manusia, tapi manusia Allah. Ini hal yang perlu kita sama-sama renungkan. Kok bisa ya di dalam kandungan Maria terdapat seorang yang adalah akan dilahirkan manusia Allah. Nah, yaitu seorang yang adalah satu pembauran antara manusia Allah ya. Oke, tadi kita sudah baca. Kemudian yang memiliki apa nih? Memiliki sifat ilahi dan insani yang secara nyata. Puji Tuhan ya. Tetapi tidak menghasilkan apa? Sifat yang lain ya. Jadi sini saya bantu jawab. Jadi supaya apa? Supaya kita sama-sama melihat bahwa ternyata Alkitab begitu menarik. Kalau kita baca, kita teliti, kita perhatikan ya. Kita lihat sedikit lagi. Jadi di sini kita telah melihat satu perkara yang baik, yaitu bagaimana dalam kondisi manusia yang sedemikian penuh dosa, penuh dengan ya biasanya kalau kita dengar karena nafsu baru bisa melahirkan seorang anak, tapi ini benar-benar dari Roh Kudus. Ya, hari ini hanya Dia yang bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau mau sama-sama kita pelajari, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Nah sekarang diberikan forum ya, kesempatan bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mungkin mau membagikan apa yang didapatkan. Demikian ya. Semoga kita semua semakin jelas dan nyata bahwa oh ternyata Tuhan yang kupunya ini begitu mengasihi aku, ya, dia mau menjadi insani, dia meninggalkan sifat dia meninggalkan kealahannya di atas, kemudian dia menjadi manusia sehingga hari ini dia bisa bersama-sama dengan aku dan tinggal di dalam aku. Nah, ini harus menjadi apresiasi kita ya, teman-teman sekalian. Amin. Diberi kesempatan masih ada waktu 10 menit. Adakah? Atau bingung? Kita
atau dari Yohanes, Anda mau tambahkan, Aifa, Eko? Oke. Ya, kalau saya sih ya bersyukur ya atas catatan di kitab Lukas ini, gitu. Karena ya, kitab Lukas ini secara khusus ya mencatat mengenai proses dari keterkandungan Tuhan Yesus ya, yang secara khusus dalam kitab Lukas ini kan lebih menekankan aspek dia sebagai manusia yang menyelamatkan gitu. Nah, tadi kan ya juga sudah kita bahas gitu bahwa tadi ada istilah, mungkin istilah yang baru juga ya, yaitu manusia Allah. Artinya ya Tuhan Yesus ini sebenarnya ya memang dia yang pertama adalah Allah. Ya dia memang benar-benar Allah dan dia memang ya sepenuhnya adalah Allah. Nah, namun setelah dia menjadi manusia ya melalui keterkandungan yang dijelaskan di Lukas pasal 1 ini, dia bukan hanya 100% Allah, tapi dia juga adalah 100% manusia gitu. Dan di dalam diri Tuhan Yesus ini betul-betul ya yang pertama ya, bahwa tadi ada istilah keilahian, artinya ya sesuatu yang berasal dari Allah kan. Dan keisanian yang artinya ya sisi manusianya itu bisa betul-betul berbaur menjadi satu. Kealahan atau keilahian ini, dan setelah ditambahkan dengan keinsanian Tuhan Yesus ya, saat dia menjadi manusia, bukan menjadi satu wujud yang baru lagi atau yang ketiga gitu, tapi betul-betul kealahan, keilahian Tuhan Yesus ini betul-betul berbaur dengan keinsanian atau ya sisi manusia dari ya manusia penyelamat ini. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sangat baik ya, sangat ajaib juga gitu, bahwa ya Tuhan Yesus itu menjadi manusia Allah tadi. Dia 100% manusia Allah, dia juga 100% atau sepenuhnya manusia. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, mungkin bisa ditampilkan lagi yang garis besarnya tadi, Kak Renat ya. Oke. Sebentar. Garis besar. Iya. Ya, ini ya. Garis besar ya. Baik, teman-teman sekalian, kitab Injil itu kan ada ini ya, 4 orang yang menulis ya kan. Jadi ada Matius, kemudian Markus, kita sudah baca habis Matius, Markus ya. Kemudian ini kita masuk ke dalam Injil Lukas. Ya, nanti setelah selesai Lukas kita juga akan masuk ke dalam Injil Yohanes ya. Nah, pernah nggak teman-teman itu bertanya ya, kenapa sih kok Injil itu sampai perlu ditulis oleh 4 orang ya kan? Kenapa kok nggak cukup 1 orang aja? Ya. Kenapa kok harus 4 ya kan? Nah, kalau ada yang tanya begitu, kira-kira jawabnya gimana nih? Kak Eko tanya ke ini deh, Matthew, kan nama penulis Injil nih, Matthew. Kenapa Matthew? Kalau Alkitab itu kan disusun oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ya Kak, di mana surat-suratnya itu dikumpulkan menjadi satu. Mungkin alasan mengapa bapak-bapak gereja menaruh ada 4 Injil di sini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu agar kita sebagai anak Tuhan Yesus, di mana kita bisa mengerti dan kita mengetahui siapa Yesus, kisah Yesus dari 4 orang yang berbeda gitu loh. Dari sudut pandang orang yang berbeda. Kan ini kan 4 ini kan sama-sama murid Tuhan Yesus. Iya. Mungkin agak diperjelas aja gitu loh, Kak. Iya. Kalau menurutku. Iya. Ya, oke. Berarti teman-teman udah memiliki satu gambaran lah. Memang Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan kita ini terlalu terlalu kaya limpah sampai
sebenarnya kata-kata itu tidak cukup untuk menggambarkan ya perbuatannya. Itu kalau di Injil Yohanes di akhir itu ada statementnya Yohanes ya, kalau ya semua yang tercantum di sini, ada perkataan begini ya, ini supaya kita memperkaya aja ya, Yohanes pasal 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya kan? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Ya, jadi mungkin kalau semua perbuatan Tuhan itu dicatat itu tidak cukup lah, ya kan? Alkitab itu bisa melukiskan karena saking luar biasanya Tuhan kita ya. Nah, di dalam kedaulatannya Tuhan ya memang memilih 4 orang ya supaya bisa melihat Tuhan itu di dalam berbagai aspek ya, di dalam berbagai aspek, di dalam berbagai sisi, dan setiap orang itu punya ciri khasnya di dalam menuliskan siapakah Tuhan ya. Kalau Injil Matius itu penekanannya adalah Tuhan itu sebagai raja. Ya, karena itu dia diawali dengan silsilah anak Abraham, anak Daud. Ya, jadi penekanannya ini Tuhan ini adalah keturunan daripada raja. Ya, Raja Daud, ya. Nah, kemudian Injil Markus itu penekanannya adalah dia adalah seorang hamba. Ya, hamba yang melayani. Markus 10 ayat 45 ya, kalau tidak salah ya. Dia sendiri mengatakan anak manusia ini datang bukan untuk dilayani, ya, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini adalah penekanan ya, penekanan daripada Injil Markus. Nah, kita sekarang sampai di Injil Lukas. Ya, di Injil Lukas ini penekanannya ya adalah Tuhan kita ini adalah seorang manusia. Ya. Manusia yang sempurna. Di atas dirinya sama sekali tidak ada dosa. Ya kan? Berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya, di mana manusia pada umumnya adalah sudah berdosa sejak dilahirkan. Betul tidak? Nah, nanti di Injil Yohanes ya penekanannya adalah dia ini adalah Allah yang sejati. Jadi tiap-tiap Injil ini memang memiliki penekanannya masing-masing ya. Sangat indah ya. Dia raja tetapi dia juga hamba. Dia manusia tetapi dia juga Allah. Nah, luar biasa kan? Dia raja yang memerintah. Dia juga adalah hamba yang melayani. Dia adalah manusia yang bisa didekati. Ya, inkarnasi itu artinya Allah yang tadinya tidak tergapai jauh di surga di tingkat yang tertinggi. Dia mau merendahkan dirinya supaya dia bisa didekati, supaya dia bisa dikenal, supaya dia bisa dijamah, supaya dia bisa menyatakan. Nah, di sini ada nih, di dalam kebajikan-kebajikan insaninya itu, di sanalah tertampil atribut-atribut ilahi. Apa saja itu atribut ilahi? Ya, kalau Kak Eko tanya ke Sherlyn, apa saja itu atribut ilahi, Sherlyn? Atribut-atribut Allah itu apa saja? Ya, ini kita diskusi aja ya, enggak apa-apa, saling memberkati. Apa saja? Ya. Nah, oke ya. Ini kita diskusi aja ya. Allah itu adalah Allah yang kudus. Gimana Sherlyn, silakan. Oh, suaranya kurang keras. Sinyal kayaknya. Oh, sinyal. Oke, enggak apa-apa ya. Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya, kudus. Ya, ini ada nih. Ya. Dia adalah Sang Kudus. Karena itu tadi dikatakan
anak ini akan disebut apa tadi, Lukas tadi ya, anak ini adalah disebut apa? Kudus. Anak ini disebut kudus tadi ayat kuncinya tadi ya. Anak ini disebut kudus, anak Allah. Di muka bumi ini tidak ada yang kudus kecuali diri Allah sendiri. Nah, itu perlu dicatat betul-betul ya. Dia juga adalah Allah yang, nah, ini ada nih, Raul sudah ini ya. Allah yang adil benar. Dia tidak bisa bertoleransi dengan dosa. Ya. Tetapi dia juga sekaligus Allah yang kasih. Nah, luar biasa ya. Dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang adil benar, ya, dia adalah Allah yang kasih. Nah, karena kasihnya inilah dia sampai mau menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Nah, atribut-atribut yang tadinya itu tidak bisa dikenal oleh manusia karena Allah itu begitu jauh, ya kan? Puji Tuhan, di dalam Injil Lukas ini, ya, di dalam Injil Lukas ini Allah bisa kita kenal. Ya, sehingga kita tidak perlu apa istilahnya itu kayak jauh gitu loh Allah, ya kan? Nanti kita akan belajar bahwa Allah ini sampai pada tahapan bahkan dia telah masuk ke dalam kita ya, di dalam roh kita, di dalam hati kita. Wah, luar biasa itu. Nah, ini apa ini? Inilah yang namanya inkarnasi. Allah hari ini bisa dikenal dan memang itulah kerinduan Allah. Allah ingin dirinya dikenal. Kerinduan Allah untuk dikenal itu jauh lebih besar, teman-teman, daripada kerinduan kita mau mengenal Allah. Siapa sih kita manusia kok sampai bisa rindu mengenal Allah? Luar biasa Allah itu. Ya. Dia begitu rindu dikenal oleh manusia. Nah, inilah yang namanya inkarnasi. Allah rindu dikenal. Allah rindu mengekspresikan atribut-atribut ilahinya di dalam manusia. Nah, manusia yang pertama, manusia Allah yang pertama itu adalah Tuhan Yesus itu. Ya. Kenapa kok Tuhan ini harus menempuh kehidupan 33,5 tahun? Kenapa kok dia nggak langsung saja yang menebus dosa manusia, langsung saja dia turun ya dengan segala kuasanya, dia langsung mengikat iblis. Dia langsung mencampakkan iblis ke jurang maut. Apakah Tuhan bisa? Saya yakin pasti bisa, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa kok dia mau jadi bayi, ya kan? Dia terlahir di palungan, dia jadi bertumbuh dari anak-anak pada remaja, di remaja di Bait Allah. Nanti kita akan baca itu. Tuhan dicari 3 hari ya, ketemunya di Bait Allah ya. Sedang bersoal jawab dengan para ahli Taurat, ya kan? Dia bertumbuh sampai usia 30 tahun baru dia melayani. Dia melayani selama 33,5 tahun. Pertanyaannya kenapa? Kenapa ya kok Tuhan itu sampai kok mau menebus dosa kok lama banget 33,5 tahun ya? Nah, jawabannya di Injil Lukas ini. Karena dia ingin menampilkan sebuah kehidupan manusia Allah. Ya, kehidupan yang sempurna, manusia yang mengekspresikan atribut-atribut Allah. Nah, nanti kita akan melihat ya di Injil Lukas ini kita melihat dia penuh belas kasihan. Hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang kelaparan ya, para murid bilang, "Udah, itu biar ini aja, biar cari makan di kota-kota terdekat." Tuhan mengatakan tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Ya, lihat orang yang lumpuh, lihat orang yang buta ya. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, teman-teman, salah satu ya tanda bahwa kita ini juga bertumbuh dewasa ya di dalam Tuhan adalah salah satunya kita ini semakin normal menjadi seorang manusia ya. Kita makin mengikut Tuhan itu bukan jadi manusia yang aneh ya. Justru makin normal. Manusia yang penuh dengan kekudusan. Manusia yang penuh dengan belas kasihan, melihat situasi sekeliling, melihat orang kesusahan ya, melihat teman kita ya. Hati kita mudah tergerak untuk membantu, untuk menolong ya. Yang pada akhirnya melalui bantuan kita, pertolongan kita, orang-orang bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan mewujud melalui tindakan dan kata-kata kita. Nah, itu dia. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya hari ini adalah dia melalui kita.
bagian dia sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, ini kan urutannya ini, dia lahir, dia hidup selama 33,5 tahun ya di dalam ministry manusia penyelamat ya kan. Dalam kebajikan insani atribut ilahi. Kemudian dia mati, Romawi 5. Kemudian dia bangkit, Romawi 6. Kemudian dia terangkat. Nah, sekarang di dalam keterangkatannya itu dia menyalurkan dirinya, mencurahkan dirinya sebagai roh. Roh Kudus yang adalah diri Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. Nah, sekarang gantian kita. Ya, bekerja sama dengan Tuhan ya, bukan kita yang hebat ya, tapi Tuhan yang hebat. Menampilkan kebajikan Tuhan, kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan melalui kehidupan kita. Di tengah dunia yang semakin maju, tetapi juga semakin gelap. Wah, kalau kita baca itu ya, berita media massa sekarang, aduh ya pembunuhan, ya mohon maaf ini ya, kemudian korupsi, ya kan, kemudian ada yang kemarin yang lagi hits itu kudeta ya kan, ini sekarang lagi ribut ini. Jadi rakyatnya protes ya, terus ada yang polisi yang mencoba menghalangi. Wah, ini luar biasa. Kehidupan manusia ini perlu Tuhan. Ya, perlu diri kita. Ya, tapi bukan kita, tapi Tuhan yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Oke, saya pikir sudah lewat 6 menit ya. Kita memang nggak lebih dari 30 menit, mohon maaf. Nah, ini semoga bisa memberkati. Tetap semangat, mari kita bersama bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan ya. Sungguh amat limpah, kaya. Jadi teman-teman, semoga kita... Oh, ini ada pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin kita boleh bahas sedikit kali ya. Kasih, Adil. Oh, tadi Raul jawab. Ya, benar. Sudah benar itu. Ya. Oke. Mantap, Raul ya. Terima kasih. Oke ya, jadi teman-teman hari ini harusnya sudah memahami. Nanti kalau teman-teman ada mau bagikan ke rekan-rekan lain, misalnya kayak tadi yang apa yang didapat ternyata Tuhan itu bagaimana, silakan. Inilah tugas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu membagikan apa yang telah kita terima. Amin. Begitu tadi saya sudah buka dengan doa. Adakah teman-teman yang bersedia untuk menutupnya dalam doa? Ya, ini Raul sekalian itu. Silakan Raul tutup dalam doa. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menaungi kami, Tuhan Kau yang menjamah satu demi satu kami Tuhan, agar setiap pembacaan yang kami makan, yang kami baca Tuhan, biarlah menjadi kenikmatan akan hari-hari kami Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami Tuhan terus diperkuduskan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menampilkan atribut-atribut ilahi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hari-hari demi hari kami juga Tuhan terus mengekspresikan Tuhan. Tuhan, bacaan hari ini walaupun sampai saat ini, biarlah Tuhan Yesus perkataan-Mu terus ya Tuhan berada di dalam waktu-waktu dan hari-hari demi hari kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa menampilkan dan merealitaskan ya Tuhan setiap pembacaan yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Oke, mari kita ambil gambar ya sama-sama. Yang bisa buka kamera, mari. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi pengumumannya, jangan lupa kalau yang tadi belum baca perjanjian lamanya dibaca kembali, ya. Lalu jika ingin melapor tidak boleh juga. Kalau misalnya tidak bisa melapor juga tidak apa ya. Kemudian sampai jumpa lagi minggu depan, ya. Jadi teman-teman, Tuhan berkati. Yang belum makan malam silakan makan malam. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa Terima besok. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Amin. Kalau misalnya ada teman-teman